Shalom, kembali dengan saya PS John George Nicholas dalam program Gempa yang adalah singkatan dari gerakan meneliti penulisan Alkitab. Hari ini saudara ada ini minyak yang dibawa dari Israel dan dikasih kepada saya sebagai oleh-oleh dari seseorang yang mengasihi saya. Dan ada di rumah saya. Kenapa saya tunjukkan? Karena itu berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita akan mempelajari topik yang penting. Ada seseorang yang menghubungi saya dalam WA pesan dan menyatakan, Pastor Nicholas menyatakan bahwa firman Tuhan adalah sepenuhnya firman Allah dan satu-satunya pedoman bagi orang percaya, sehingga harus diikuti dengan sepenuhnya. Tetapi dia membuat sebuah kesimpulan dengan berkata bahwa kalau demikian, pendeta atau hamba Tuhan yang mendoakan orang sakit tanpa mengoleskan orang itu dengan minyak urapan, doa itu tidak sah di hadapan Tuhan dan itu tidak sesuai Alkitab. Sekarang pertanyaannya adalah apakah demikian, saudara? Dan diberi kepada saya satu ayat rujukan, yaitu adalah Yakobus 5 ayat yang ke-14. Marilah kita perhatikan ayat ini supaya kita meneliti, mempelajarinya bersama. Berbunyi, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saya aminkan ayat ini karena ditulis dalam Alkitab dan sesuai firman Tuhan. Tetapi apakah karena ayat ini orang yang didoakan tanpa dioleskan minyak urapan tidak sah doa itu? Dan bahkan di sini tidak ditulis minyak urapan, saudara. Kita memperhatikan bahwa dikatakan ketika orang sakit dan memanggil penatua atau pelayan atau hamba Tuhan untuk didoakan, orang yang mendoakan dan mengoleskan minyak. Tetapi teman saya ini melupakan faktor yang dikatakan dalam nama Tuhan. Jadi itu bukan tentang minyak, tetapi tentang nama Tuhan yang disebut dalam doa itu. Kenapa demikian? Nama Tuhan itu yang punya kuasa. Minyak tidak punya kuasa. Minyak urapan atau minyak biasa, saya akan menjelaskannya di akhir, supaya saudara bisa melihat perbedaan antara minyak yang kita sebut di sini minyak zaitun dengan minyak urapan. Karena minyak zaitun bukan minyak urapan dan minyak urapan bukan minyak zaitun. Jadi kita lihat ayat ini dengan teliti. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Catat ini, garis bawahi, dalam nama Tuhan. Jadi itu tentang nama Tuhan. Siapa Tuhan itu atau nama Tuhan itu? Yesus. Kenapa nama Tuhan? Karena di dalam nama Tuhan ada kuasa, itu nama di atas segala nama. Oleh karena itu saudara, bukan tentang adanya minyak urapan atau tidak, dioleskan atau tidak. Walaupun saya meyakini bahwa sesuai ayat ini boleh dioleskan orang sakit dengan minyak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi untuk memahami lebih jauh bahwa bukan tentang minyak saja, tetapi tentang iman kepada nama Tuhan yang adalah Yesus. Mari kita lihat perikop yang sama tetapi ayat selanjutnya. Ayat yang ke-15 dan seterusnya supaya jelas kita dapat mengerti. Ayatnya berbunyi, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 15 katakan, dan doa yang lahir dari iman. Jadi itu bukan tentang minyak urapan, tetapi tentang doa yang lahir dari iman. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu melalui iman. Nama Tuhan yang disebut pun di ayat sebelumnya adalah karena iman. Oleh karena itu, doa yang lahir dari iman akan membawa orang yang didoakan disembuhkan. Iman kepada siapa? Kepada nama yang ada di ayat 14, nama Yesus.
Makanya doa yang lahir dari iman itulah yang akan berdampak bagi orang sakit, bukan minyak urapan atau minyak apapun. Oleh karena itu saya mengibaratkan seringkali itu doa sebagai pintu. Saudara kalau lihat pintu rumah, itulah saya ibaratkan itu doa. Dan iman adalah kunci yang membuka pintu itu. Untuk saudara dan saya bisa mengakses sesuatu yang lebih dalam, yang disebut jawaban atau mujizat. Jadi ketika seseorang berdoa, diadakan sebuah pintu, dan ketika dia berdoa dengan iman, disitulah pintu dibukakan, karena iman adalah kunci yang mengakses segala sesuatu di dalam nama Tuhan yang seperti di ayat 14. Ini yang dilupakan oleh teman saya tadi, sehingga dia menyimpulkan dengan satu ayat saja. Sekarang kita melanjutkan, dikatakan di ayat yang sama 15 bahwa orang tersebut itu karena dia ada dosa, dosa itu akan diampuni. Artinya ada sesuatu yang perlu dibereskan, yaitu adalah pelanggaran dosa. Artinya minyak adalah lambang dari sesuatu yang dikuduskan, saudara, di perjanjian lama. Maka ketika mau kuduskan al-al yang ada di bait Allah, harus pakai minyak urapan sebagai tanda al yang diurapi itu jadi kudus. Jadi bukan minyak itu yang punya peran, tetapi dalam nama apa yang didoakan. Makanya ayat ini berkata kalau orang itu punya dosa atau pelanggaran, dia akan diampuni, dia akan dipulihkan. Tetapi dari mana? Dari doa yang lahir dari iman. Doa yang lahir dari iman. Jadi itu semua tentang iman. Tentang iman kepada nama Tuhan yang adalah Yesus Kristus. Bukan tentang minyak urapan. Coba kita lanjutkan di ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi di sini dikatakan itu doa orang yang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya. Dalam hal ini, kenapa? Yang benar telah membenarkan kita, yang tadinya punya dosa. Yang benar itu adalah Yesus Tuhan, yang namanya disebut di ayat 14. Dan doa orang yang sudah dibenarkan atau yang disebut orang benar, apabila dengan yakin, kembali lagi sudah benar tetapi perlu iman kembali, barulah ada kuasa yang besar yang muncul. Artinya segala sesuatu itu tergantung iman, saudara. Kuncinya adalah iman, bukan minyak. Saya perlu menegaskannya. Jadi dikatakan doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi sudah orang benar, sudah menjadi orang percaya oleh karena kasih karunia, tetapi ketika saudara berdoa, saudara perlu mengakses apapun tentang ketuhanan itu dengan iman yang sama. Sehingga ada minyak atau tidak ada minyak, kalau itu dalam nama Yesus dan dengan iman, pasti ada sesuatu terjadi, ada dampak daripada doa ini. Tetapi seringkali orang berkata, tetapi ada orang yang didoakan tetapi tidak ada yang terjadi. Alkitab mencatat di dalam Yakobus 4 ayat 8 dan seterusnya bahwa karena orang itu berdoa untuk memenuhi yang namanya hawa nafsu atau keinginan daging, itu yang membuat Tuhan tidak mengabulkan doa itu. Coba kita lihat itu Yakobus 4 ayat 2, ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi karena itu untuk memenuhi hawa nafsu, seringkali tidak kunjung dikabulkan oleh Tuhan, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi bukan tentang minyak urapan atau tidak, saudara. Kalau ada minyak urapan atau minyak apapun dioleskan ke orang sakit sambil didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa di dalamnya, nggak salah. Tetapi kalau juga tidak dipakai minyak dan didoakan dalam nama Yesus dengan iman, tetap orang itu akan mengalami pemulihan. Sekarang mari kita lihat
Kenapa saudara? Saya katakan di sini bukan tentang minyak dan juga bukan tentang minyak urapan. Karena saudara coba kita perhatikan di dalam Keluaran 30 ayat 22 sampai 25. Keluaran 30 ayat 22 sampai 25. Judul perikomnya mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang arum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu terjal 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semua itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Jadi di sini kita lihat khususnya tentang minyak urapan, bukan minyak zaitun, tetapi minyak zaitun hanya bagian kecil dari rempah-rempah yang dikumpulkan, dicampurkan sehingga menjadi minyak urapan. Dan itu pun ada takaran-takaran yang khusus yang Tuhan sudah beri. Ada minyak zaitun yang kita beli itu untuk pasang di orang yang didoakan, itu bukan minyak urapan. Dan minyak urapan juga bukan minyak zaitun, tetapi minyak zaitun hanya sebagian di dalam campuran yang membuat minyak urapan. Di sini kita melihat komposisinya ada mur tetesan yang pertama, yang kedua kayu manis yang arum, yang ketiga dikatakan tebu yang baik, yang keempat dikatakan kayu teja, dan yang terakhir barulah minyak zaitun dengan takaran yang ditetapkan oleh Allah. Jadi ini bukan tentang minyak urapan, habis itu ditaruh di bait Allah, dioleskan alat-alat untuk ibadah dan seterusnya, untuk menunjukkan tanda bahwa benda itu kudus, disucikan. Dan di perjanjian baru itu tanda, bukan esensi. Maka saudara dan saya harus memahami bahwa ketika kita berdoa buat orang sakit, itu bukan tentang minyak urapan atau minyak biasa atau minyak apapun atau air atau apapun bendanya, tetapi semua itu tentang nama Tuhan melalui iman kita ketika kita berdoa. Jadi ketika sudah berdoa kepada orang, kalau ada minyak mau oleskan, itu sesuai firman. Kalau tidak ada minyak, saudara berdoa dalam nama Yesus, tetap itu sama, tidak ada persoalan. Jadi jawabannya sederhana, doa yang didoakan tanpa minyak urapan itu tetap sah kalau itu dalam nama Yesus dan kita doakan dengan iman kepada nama itu. Itu yang perlu menjadi garis bawah yang kita bawa di dalam catatan ini. Sehingga saya rindu saudara dan saya memahami ini dan tidak terbawa oleh penafsiran yang hanya mengandalkan satu ayat dan mengabaikan ayat yang lain. Untuk meneguhkan itu, marilah kita lihat satu tokoh yang diberikan sebagai contoh di sini. Tokoh itu adalah Elia di ayat 17. Dikatakan di sini di dalam Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi di sini ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Diambil contoh seorang tokoh yaitu Elia yang berdoa dengan sungguh-sungguh, artinya dengan iman, supaya hujan tidak turun dan hujan tidak turun. Dia berdoa kembali supaya hujan turun dan hujan turun. Di sini tidak dicatatkan bahwa Elia menggunakan minyak urapan. Tidak sama sekali. Artinya bukan tentang minyak urapan, tetapi tentang doa yang sungguh-sungguh atau doa yang beriman kepada nama Tuhan. Selanjutnya kalau sudah lihat di Markus 16 ayat 17 dan seterusnya dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan usir setan demi namaku. Mereka akan berdoa kepada orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Mereka akan
berbahasa baru dan seterusnya. Di sana tidak dikatakan berdoa dengan mengoleskan minyak, tetapi tanda itu sudah melekat kepada orang-orang percaya. Kenapa melekat? Karena iman mereka kepada sumber kesembuhan dan pemulihan dan segalanya, yaitu nama Tuhan, yaitu Yesus. Bahkan Yesus tidak pernah berkata kepada orang, ketika kamu mau berdoa, masuk di kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa di tempat yang tersembunyi. Allah yang melihat di tempat yang tersembunyi akan menjawab kepadamu juga dengan cara yang sama. Yesus tidak bilang masuk di kamarmu, ambil dulu minyak urapan untuk bisa berdoa supaya doa itu dikabulkan. Jadi itu bukan tentang minyak, bukan tentang benda apapun, tetapi itu tentang iman kepada nama Tuhan yang disebut Yesus Kristus. Itu nama yang membuka setiap pintu, setiap akses, dan nama di atas segala nama. Sehingga semua itu berhubungan dengan nama itu. Tetapi kita bisa mengakses apapun dengan nama itu melalui iman kepada nama itu. Maka ketika saudara berdoa, berdoalah dengan iman. Bukan bergantung kepada benda, karena kalau mulai terjadi saudara tidak bisa mendoakan orang, kalau tidak ada minyak untuk dioleskan, saudara mulai menjadikan minyak sumber dan tidak boleh. Kenapa? Itu menjadi berhala di hadapan Allah. Oleh karena itu, dengan minyak atau tanpa minyak, berdoalah saudara dengan iman kepada Yesus yang sanggup memulihkan, membebaskan, dan menghancurkan segala penyakit atau kondisi situasi apapun. Karena contoh Elia tidak berhubungan dengan penyakit. Di ayat sebelumnya 14 tentang penyakit, ayat 15 tentang penyakit, ayat 16 tentang penyakit, tetapi ayat 17 memberi sebuah contoh yang tidak berhubungan dengan penyakit. Ya, artinya doa apapun yang datang dari iman pasti menghasilkan buah yang dahsyat. Makanya ketika hujan diperintahkan oleh Elia untuk tidak turun melalui doa, diminta kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan. Ketika dia melakukan hal yang sama supaya hujan turun kembali, Tuhan tetap mengabulkan. Kenapa? Doa itu berasal dari iman. Dan iman kepada Tuhan pencipta langit dan seluruh isinya, itu Yesus Kristus. Maka saudara tetaplah berdoa dalam kondisi apapun dengan iman kepada nama Yesus. Maka saya percaya saudara pasti mendapatkan hasil yang daripada doa saudara. Dan pasti itu terjadi tepat pada waktunya. Karena doa saudara pastikan sesuai kehendak Tuhan dan bukan sesuai kehendak saudara untuk memenuhi hawa nafsu saudara. Sehingga saya meyakini dengan segenap hati Tuhan pasti mengabulkan doa kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan supaya lancar rencananya kita mencapai garis akhir. Saya katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.